Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim kita sekarang lagi mempacking flash disk kajian Ustadz Abdul Somad, terdiri dari 67 kajian, yaitu tadabbur ayat pilihan dan juga kultum kisah-kisah hikmah yang tayang di TV One selama bulan Ramadan ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, buku Jala'ul Aqwal adalah buku yang berisikan tentang syair-syair dan bait-bait yang menjadi landasan bagi kita untuk menyampaikan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada sesi mempelajari bab makharijul huruf, ya. Sudah kita mulai pada pertemuan yang pertama, kedua, dan ini adalah pertemuan yang ketiga kita dalam sesi membahas makharijul huruf. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan makharijul huruf secara am itu secara umum ada 5, ya. Yang pertama namanya al-jauf, yang kedua al-halaq, yang ketiga al-lisan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, al-jauf yaitu semua huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian al-halaq adalah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari rongga tenggorokan. Kemudian al-lisan adalah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari lisan, baik dari pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah atau ujung lidah. Sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. InsyaAllah pertemuan ini kita akan selesaikan bab makharijul huruf. Ada 2 lagi insyaAllah yang akan kita bahas. Yang pertama ada yang keempat, ya. Yang keempat dari makhraj am yang akan kita bahas adalah namanya asy-syafatain. Asy-syafatain. Syafatain artinya syafah adalah bibir, syafatain 2 bibir, ya. Maka huruf-huruf yang keluar, huruf-huruf hijaiyah yang keluar karena pengaruh atau pergerakan bibir. Tidak banyak huruf yang keluar dari syafatain, ada sekitar 4 huruf yang keluar dari huruf syafatain ini, dari makhraj syafatain. Yang pertama huruf fa. Huruf fa. Ya. Mana makhraj dari huruf fa? Huruf fa ini makhrajnya adalah ujung gigi seri atas, tempelkan ke bibir bahagian bawah, maka fa. Kesalahan kita biasanya menempelkan 2 bibir, ya. Contohnya fa, salah. Fa tidak, tapi ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bawah, fa. Maka jelas nanti tampak sifat hamas, mengalir nafas ketika membunyikan huruf fa. Baik, kita latih huruf fa, ya. Yang pertama fa, fi, fu, baf. Lihat, nampak mengalir nafas ketika membunyikannya. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Mengalir fa ketika sukun. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni, ma fi, fan, fani, fa. Sekali lagi kita latih huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni, ma fi, fan, fani, fa. Huruf fa, ya, keluar dari pergerakan bibir. Ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bahagian bawah. Oke. Huruf berikutnya yang keluar juga dari pengaruh atau pergerakan bibir, yaitu huruf waw. Huruf waw, ya. Huruf waw ini, ya, cara membunyikannya, cara melafazkannya dimulai dengan memonyongkan kedua bibir, kemudian tarik dengan senyum. Wa,
wa. Maka salah kalau kita hanya penyebutannya menjadi wa huwa ala, wa huwa, tak, tapi wa huwa ala, senyum monyongkan, kemudian senyum tarik dengan mensenyumkannya. Ini makhraj dari huruf waw, juga keluar dari pengaruh bibir, ya, dua bibir syafatain. Kita latih huruf waw, ya. Wa wi wu bau. Maka tadi disampaikan memonyongkan bibir, ya, memonyongkan bibir berlaku pada dhammah dan wawu sukun. Maka setiap ada wawu sukun harus dimonyongkan bibirnya. Contohnya maliki yaumi, yaumi, monyongkan. Kalau enggak, bunyinya nanti akan menjadi maliki yau, yau, salah, ya. Maka setiap huruf wawu sukun harus dimonyongkan bibirnya. Okay. Wawi wu bau, wani wauna minal muni mawi wani wa. Lihat, wani wa, bukan wani wa, tidak, ya. Sekali lagi huruf waw, ya. Wawi wu bau, wani wauna minal muni wawi wani wa mawi wani wa. Huruf waw keluar juga karena pengaruh syafatain atau dua bibir. Huruf berikutnya, ya, sahabat Quran, huruf berikutnya yang keluar dari syafatain dua bibir yaitu huruf ba. Bagaimana penyebutan huruf ba? Yaitu menempelkan kedua bibir disertai dengan penekanan. Ba, ya. Tempelkan kedua bibir, kemudian sertai dengan tekanan. Kita latih, ya. Babi bu bab, babi bu bab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Huruf ba. Tempelkan kedua bibir, ya, kemudian sertai sedikit dengan penekanan. Ba. Sekali lagi kita latih. Babi bu bab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Huruf ba. Kemudian yang terakhir, huruf yang terakhir keluar dari syafatain yaitu huruf mim. Huruf mim. Bagaimana penyebutan mim? Sama seperti huruf ba, tempelkan kedua bibir, ya. Perbedaannya apa? Kalau ba tadi dengan sedikit ada penekanan pada kedua bibir, sedangkan huruf mim tempelkan saja tanpa ada penekanan. Ya, itu bedanya dengan huruf mim. Ba tempelkan disertai tekanan, sedangkan mim menempelkannya tanpa ada penekanan. Kita latih huruf mim, ya. Ma mimu bam, ma mimu bam, mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Sekali lagi huruf mim. Ma mimu bam, mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Baik. Inilah empat huruf, ya, empat huruf yang keluar dari pengaruh syafatain atau disebut dengan makhraj syafatain atau dua bibir. Empat huruf ini keluar dari pergerakan dua bibir atau keluar dari dua bibir. Alhamdulillah, makhraj yang keempat secara umum, yang keempat secara umum sudah kita bahas. Terakhir kita akan bahas satu lagi makharijul huruf yang kelima, yaitu namanya al-khayshum, ya, al-khayshum. Ya. Al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-halaq, rongga tenggorokan. Al-lisan, lidah. Syafatain, syafatain ini dua bibir. Dan terakhir khayshum, khayshum artinya adalah rongga hidung. Baik.
Di awal saya sampaikan ya dalam pembahasan makharijul huruf, selain satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kalau dia sudah al-halaq, maka dia tak mungkin keluar lagi dari syafatain. Kalau dia sudah dari lisan, maka dia tak mungkin lagi keluar dari al-halaq. Itu. Akan tetapi ada pengecualian saya sampaikan, yaitu terkhusus pada huruf mim dan huruf nun. Huruf mim dan huruf nun, pengecualiannya yaitu selain dia keluar pada makhrajnya, mim contohnya keluar dari makhraj syafatain dan nun keluar dari makhraj lisan, dia juga secara otomatis keluar dari khayshum. Tapi ingat, dia hanya dari segi penyebutannya. Kalau dari segi makhraj, dia masuk kepada makhraj masing-masing, ya, nun di lisan, mim di syafatain. Maka makhraj khayshum ini, ya, dapat kita simpulkan adalah segala sesuatu yang bersifat dengung, maka dia masuk ke khayshum. Segala sesuatu yang bersifat dengung, dia masuk kepada khayshum. Contoh, apa dia sifat yang hukum-hukum yang masuk ke hidung? Contohnya idgham, ya, idgham. Idgham ini dengung, ya, idgham bi gunnah. Contohnya kata-kata may ya'mal, may, masuk ke hidung. Ya, ini namanya khayshum, rongga hidung. Iqlab, ya, iqlab juga masuk. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di, mim ba'di, masuk ke rongga hidung. Begitu juga ikhfa. Ya, ikhfa. Ini juga contohnya nun sukun bertemu dengan selain huruf-huruf izhar, idgham dan iqlab. Banyak contohnya nun sukun bertemu, contohnya huruf kaf. Man kana. Di situ ikhfa. Maka idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Kalau kita lihat juga pada mim sukun juga ada ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Kemudian ada juga idgham mithlain. Itu. Maka segala sesuatu yang masuk atau berdengung, ya, berdengung, maka dia keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Maka pengecualiannya untuk huruf hanya pada mim dan nun saja. Maka sudah kita latih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti huruf yang ada pada halak tenggorokan ada huruf ain. Di sini hati-hati penyebutan ain. Dia enggak boleh masuk ke khayshum karena makhrajnya adalah al-halaq, tenggorokan. Maka salah kalau baca ai'uba, enggak, tapi ai'uba, tidak boleh masuk ke khayshum. Kesimpulannya, khayshum adalah sifat-sifat yang memiliki dengung atau gunnah saja, maka dia masuk ke khayshum. Dan huruf mim dan nun secara otomatis emang dia masuk ke rongga hidung. Saudara yang dimuliakan Allah, sahabat Quran, alhamdulillah untuk pembahasan makharijul huruf, 5 makharijul huruf secara umum sudah kita bahas dan sudah kita bahas juga secara khas, secara rinci sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau mengatakan makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jumlah dari makharijul huruf secara keseluruhan yaitu berjumlah 17 sudah kita bahas juga secara khusus. Dari yang 5 ini secara umum, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita latih di rumah masing-masing. Terutama bab makharijul huruf adalah inti dari kita mempelajari ilmu tajwid. Karena tajwid artinya adalah ikhraju kulla harfin min makhrajihi, yaitu mengeluarkan setiap huruf-huruf hijaiyah itu dari tempat keluarnya. Inilah dia 5 tempat keluar huruf dari huruf hijaiyah: al-jauf, al-halaq, al-lisan, syafatain dan al-khayshum. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon ampun kepada Allah atas salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.